Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Alfa di sekolah kaki lima Bang Ucup. Kali ini saya akan bahas gimana 6 cara sukses jualan di pinggir jalan, atau bisa dibilang kaki lima gitu ya. Kalau bahasa kerennya kaki lima itu bisnis yang konsepnya convenient. Jadi kalau alur bisnis convenient itu kan si pembeli itu membeli bukan karena sudah direncanakan, tapi karena ngelihat jadi pengen kayak gitu, atau mencium aromanya jadi pengen beli kayak gitu, jadi impulsif gitu ya. Nah itu ada 6 cara atau 6 hal yang harus diperhatikan supaya kalian bisa sukses jualan sebagai kaki lima. Yang pertama, traffic dan populasi. Nah ini penting banget ya, ini hal yang terpenting kalau kita jualan di pinggir jalan. Sekalipun itu jalan ramai, belum tentu juga cocok dengan produk kita. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah siapa yang lewat, lihat apa kebiasaannya kayak gitu. Jadi kita kalau misalkan jualan cilok, jualannya di jalur antar kota, itu ya nggak sesuai kayak gitu. Jadi kalian harus memperhatikan di jalan itu tuh ya, rame yang lewat siapa kayak gitu, kebutuhannya apa, kebiasaannya gimana. Nah kita jualan yang memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kadang ada juga yang jalannya tuh nggak terlalu ramai, kayak nggak kayak jalan raya, tapi full populasi. Nah ini juga berpotensi untuk tempat kita jualan. Jadi kalau misalkan jualan sarapan kayak gitu kan di dekat komplek perumahan kayak gitu, itu kan biasanya kalau ibu-ibu yang kerja itu nggak masak, itu cocok tuh buat jual sarapan. Yang kedua adalah produk. Nah hal yang paling penting untuk kita sukses dalam jualan itu ya produknya kayak gitu. Produknya itu kalau kita mau jualan di pinggir jalan, ya jualan produk yang memang biasa di pinggir jalan, yang nggak perlu kita mengedukasi siapa, nggak perlulah kita mengedukasi pembeli kita, bukan produk yang penuh inovasi banget lah kayak gitu. Jadi orang itu udah bisa gampang memperolehnya gitu loh. Gimana, saya bingung ngomong ya. jadi ya kalau misalkan kalian jualan brownies ikan, nah itu kalian kan harus mengedukasi dulu kan ya. Itu nggak cocok kalau di pinggir jalan tanpa bantuan media sosial untuk mengedukasi pelanggannya. Jadi itu harus perlu banyak strategi untuk produk inovasi berjualan di pinggir jalan. Dan tampilannya harus menarik ya. Jadi kalau misalkan jualan gorengan tuh ya gorengannya disusun yang menggunung, atau kalau kalian jualan martabak itu telurnya apa, keju yang kalian gunakan kayak gitu. Yang ketiga adalah pastikan gerobak kalian itu terlihat dan menarik, atau tempat ya. Kalian bisa gunakan meja, stand, atau gerobak. Tapi pastikan itu tuh terlihat dan menarik kayak gitu. Kalau misalkan kalian jualan di pinggir jalan, pastikan itu ada plang nama. Plang nama apa tuh? Itu yang menjelaskan merek produk kalian ya. Kalau misalkan jalannya lurus, harus ada plang yang melintang, karena kalau biasanya plangnya itu searah dengan jalan, itu pengendara motor atau mobil itu susah lihatnya, karena kan mereka harus fokus ke depan, nggak bisa tengok-tengok gitu. Jadi harus disediakan plang yang melintang untuk mempermudah gerobak kalian dilihat gitu. Jangan sampai ketutupan sama mobil, jangan sampai ketutupan sama pohon, sama tiang listrik. Jadi pastikan kalian terlihat dan menarik. Yang keempat, kebersihan dan layanan. Jadi walaupun kita pedagang kaki lima, pastikan gerobak kalian itu bersih, higienis.
kalau kalian akan jadi nilai plus kalau kalian itu punya sertifikat halal dan sertifikat dari dinas kesehatan atau PIRT. Itu akan menjadi nilai plus kalian bahwa produk kalian memang sudah terjamin kebersihannya, kesehatannya, dan kehalalannya kayak gitu. Itu sebenarnya prosesnya mudah juga dan gratis kok. Nah, selain kebersihan dan layanan, yang harus diperhatikan adalah pastikan harga. Nah, ini penting nih, harga. Harga itu punya banyak strategi ya. Kalau kalian mau jualan mahal, ya jual aja produk yang memang bener-bener yang versi premiumnya kalian ya, kayak gitu. Kalau mau kalian jual lebih mahal dari rata-rata orang jual gitu. Nah, ini sebenarnya harus apa ya, harus ada produk pendampingnya yang harganya minimalnya itu sama dengan produk kompetitor atau pada umumnya. Syukur-syukur kalau bisa lebih murah. Kalau kalian adalah pemain baru atau pedagang baru, itu ada namanya strategi loss leader. Loss leader itu jadi kita membuat produk 1-2 produk lah ya gitu, yang harganya di bawah rata-rata agar pembeli itu membeli dan mencoba produk kita. Kalau misalkan kita bagi sampel itu kan apa ya namanya, kita jadi keluar biaya kan. Tapi kalau ini caranya ada dengan loss leader, jadi menjual harga di bawah harga rata-rata agar dibeli gitu. Ya kayak sampel yang dijual gitulah ya. Nah, yang keenam, ini yang terakhir, harus punya efek supaya bisa dibicarakan, biar viral, biar wow, biar trending gitu. Misalkan kalian bikin sesuatu yang beda kayak gitu, misalkan kalau cilok umumnya isinya ayam kayak gitu, kalian bikinlah cilok isinya cabai kayak gitu, atau isi daging kepiting gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa bikin faktor dibicarakan gitu. Tapi kalau kalian belum ahli, carilah supaya dibicarakan dalam bentuk positif ya. Itu aja 6 hal atau 6 faktor yang akan mempengaruhi omset atau jualan kalian sebagai pedagang kaki lima. Disclaimer, ini adalah pengamatan saya, pengalaman saya sebagai pedagang kaki lima yang jualan roti. Udah sering sharing dengan teman dan buku yang saya baca. Buat kalian yang punya konsep bisnis yang lain, it's okay, kalian boleh share di kolom komen. Atau buat kalian yang punya pengalaman juga jual kaki lima, boleh share di kolom komen. Makasih yang udah like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time. Dah.